kita akan sama-sama belajar mengenai diare. Nah, apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Biasanya itu 3 atau lebih dari dalam satu hari. Nah, penyebab dari diare apa sih teman-teman? Yang pertama itu karena infeksi. Infeksi itu bisa dari bakteri, parasit maupun virus yang ada di tubuh kita. Selain itu bisa juga infeksi dari luar alat pencernaan kita, seperti adanya sakit di telinga, sakit di bagian leher, di dada, ataupun di bagian otak. Selain infeksi, ada juga karena malabsorpsi dari tubuh kita atau adanya gangguan dari penyerapan makanan yang masuk dari luar ke dalam, seperti malabsorpsi karbohidrat, lemak, bahkan protein. Selain itu, ada juga karena faktor makanan. Bisa saja kita memakan makanan yang beracun, alergi terhadap makanan, dan juga makanan yang sudah basi. Selain itu, ada juga karena faktor psikologis, di mana adanya rasa takut, rasa cemas, tetapi ini jarang terjadi pada anak yang kecil, biasanya pada yang dewasa. Salah, Mbak. Remaja dan dewasa. Nah, apa sih gejala dari diare itu? Yang pertama, buang air besar dari anak akan cair atau berair, serta tidak disertai oleh darah. Nah, untuk selanjutnya, frekuensi dari BAB itu akan meningkat lebih dari 3 kali sehari. Kemudian, anak juga bisa mengalami gejala lain seperti muntah, perut kembung, nyeri perut, penurunan nafsu makan, serta anak juga bisa lesu dan juga lemas. Apa sih tanda bahaya jika diare tidak ditangani dengan tepat? Teman-teman, jika diare tidak ditangani dengan tepat, maka akan menimbulkan bahaya utama, yaitu dehidrasi. Dehidrasi merupakan kehilangan cairan yang signifikan yang biasa dapat terjadi pada anak-anak seperti balita dan bayi. Untuk tanda-tanda dehidrasi yang dapat kita temukan seperti jika bapak dan mama menemukan adanya mata cekung, kemudian bibir kering, kulit yang kering, warna kencing menjadi lebih pekat, dan anak mengalami kelemahan, itulah tanda-tanda dehidrasi. Jika anak haus berlebihan dan minum dengan lahap, itu merupakan tanda dehidrasi ringan sedang. Tetapi anak tidak mau minum dan tidak mau makan, maka merupakan tanda dehidrasi yang lebih berat. Yang dilakukan saat diare, yang pertama pemberian cairan. Pastikan tubuh selalu terhidrasi dengan cara apabila balita masih menyusui, pastikan untuk selalu diberikan ASI. Kemudian apabila yang sudah tidak menyusui, maka diberikan air putih maupun larutan gula garam. Larutan gula garam diberikan agar mengganti cairan tubuh yang sudah hilang dengan cara siapkan 2 sendok makan gula, kemudian setengah sendok teh garam, kemudian dilarutkan dalam air yang matang kurang lebih 1 liter. Larutan gula garam ini diminum dalam jumlah kecil namun sering. Yang kedua, tetap lanjutkan makanan. Hindari makanan-makanan seperti makanan pedas, berlemak maupun makanan yang mengandung kafein. Yang ketiga, dalam merawat anak ataupun menyiapkan makanan untuk pasien diare, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan tangan langkah. Yang keempat, hindari penyebaran infeksi dengan cara melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, pastikan untuk istirahat yang cukup. Dan yang keenam, pantau kondisi anak dengan cara amati apakah ada tanda-tanda dehidrasi seperti bibir kering, mata cekung, kuring pekat maupun menangis tanpa air mata. Terutama apabila sudah diare berhari-hari, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, apa yang bisa kita buat untuk menjaga anak atau bayi tidak diare? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan ASI. Nah, ASI ini ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI saja kepada anak maupun bayi selama 6 bulan sampai bayi berusia 6 bulan, jangan memberikan apapun. Yang kedua, selalu jaga kebersihan tangan sebelum makan dan setelah bermain maupun setelah keluar dari kamar mandi. Yang ketiga, jaga kebersihan makanan dan air minum, harus selalu dimasak dengan baik dan pastikan bahwa makanan dan air yang diberikan itu bersih. Yang keempat adalah kebersihan dari lingkungan. Jaga selalu rumah dan area bermain bayi dan anak itu agar selalu bersih sehingga terhindar dari bakteri, jamur, dan juga virus. Yang terakhir, jika mama merasa bahwa anak mengalami diare, segera bawa ke puskesmas